Assalamualaikum, balik lagi bersama Raffer 5. Di video kali ini kita akan review buku lagi, yaitu buku Falsafah dan Teori Keperawatan. Buku ini cocok sekali buat mahasiswa keperawatan D3 maupun S1 dan juga bagi perawat yang lainnya. Dan ini dia penulis bukunya. Dari segi sampul, buku ini sangat bagus dan menarik sekali untuk dipandang, dan bukunya tidak terlalu tebal. Ini dia penerbitnya, Pustaka Belajar. Buku ini berisi tentang pengetahuan tentang pengertian falsafah keperawatan, sejarah keperawatan, kode etik keperawatan, pengertian teori keperawatan, jenis atau tingkat teori keperawatan, dan ada juga konsep holistic care, konsep manusia, konsep. Langsung saja kita buka bukunya, kita intip isinya. Sayang sekali cover bukunya lepas ya, lemnya lepas. Jadi ini salah satu kekurangannya. Buku ini cetakan 1 Juli 2018. Ini dia tentang penulis. Teman-teman bisa lihat, ini dia daftar isinya. Tampilan awal babnya seperti ini, tidak berwarna. Fontnya atau besar tulisannya pas, enak dipandang ya, dan enak dibaca. Dan setelah masing-masing materi per bab, di sini langsung ada soalnya atau tes. Jadi ini sangat membantu sekali bagi mahasiswa keperawatan yang mau ikut uji kompetensi ya, karena di sini ada latihan soalnya. Buku ini mengutip banyak referensi dan juga termasuk undang-undang keperawatan yang berbunyi, keperawatan adalah suatu kegiatan pemberian asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sehat atau sakit. Ini juga terdapat skema-skema seperti berikut. Ada skema piramida hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow yang sangat sering kita jumpai ketika sedang di bangku perkuliahan ya. Piramida ini dimulai dari kebutuhan yang paling penting dari bawah ya, namanya aja piramida, dari paling besar hingga paling kecil, yaitu yang paling bawah itu kebutuhan fisiologis: oksigen, cairan, nutrisi, suhu tubuh, eliminasi, perlindungan, dan hubungan seksual. Di atasnya ada rasa nyaman dan keamanan, yaitu fisik dan psikologis. Di atasnya lagi yang ketiga, cinta dan kebutuhan akan kasih sayang. Yang keempat, harga diri. Dan yang terakhir, aktualisasi diri. Jadi kalau semua kebutuhan ini terpenuhi, maka orang akan sejahtera, sehat dan sejahtera. Buku ini juga banyak kita temukan tokoh-tokoh perawat atau tokoh-tokoh keperawatan yang membuat teori keperawatan yang sering sekali dibahas, seperti Florence Nightingale, Henderson, Peplau, Jean Watson, Dorothea Orem, Sister Calista Roy, Betty Newman, Nola G. Pender, dan lain-lain. Lebih menariknya lagi, di buku ini juga ada glosariumnya. Jadi ada istilah-istilah yang tidak kita pahami, bisa kita lihat di sini. Seperti contohnya autonomi. Pengertiannya kebebasan dalam melakukan atau mengambil tindakan. Tadi kita sudah bahas, di buku ini ada soal-soalnya setelah materi, dan juga rupanya ada kunci jawabannya. Jadi cocok sekali bagi mahasiswa yang mau ikut uji kompetensi. Untuk memudahkan pencarian istilah-istilah, di sini juga ada indeks. Ada indeks-indeksnya. Jadi teman-teman bisa mencari istilah-istilah yang ada di dalam buku ini dengan cepat. Oke, ayo kita cari misalnya seperti D, deduktif. Ada di halaman 18. Langsung kita buka halaman 18. Dan ini dia halaman 18. Tidak kita temukan kata deduktif ya.
Mungkin teman-teman bisa membantu mencari, tapi tidak ada kata deduktif di sini, tidak ditemukan. Kita coba istilah yang lain, deskriptif, ada di halaman 13, 19, dan 91. Kita coba lihat di 13. Oke, ini di halaman 13, dan juga sudah aku baca tadi tidak ditemukan juga kata deskriptif. Tidak ditemukan di halaman 13. Coba kita baca sama-sama ya. Ini diputuskan bahwa praktik keperawatan didasarkan pada prinsip dan tradisi yang diturunkan berdasarkan pengalaman merawat pasien di Rumah Sakit Al-Likud 2014. Perkembangan pesat teori keperawatan terjadi pada tahun 1980, di mana pada periode ini pengembangan teori keperawatan telah memasuki tahap transisi dari pre-paradigma menjadi paradigma. Pada tahun ini pula lahirnya konsep baru paradigma keperawatan yang mengklasifikasikan model keperawatan sebagai paradigma dalam meta paradigma yang terdiri dari manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan yang sistematis. Ilmu keperawatan semakin berkembang pesat seiring dengan berkembangnya jenjang karir pendidikan keperawatan. Hal ini berdampak positif terkait digunakan dalam penelitian, panduan praktik keperawatan, dan pembuatan kurikulum. Lahirnya era teori keperawatan telah mengembalikan keseimbangan antara penelitian dan praktik dalam keperawatan yang dimanfaatkan hingga saat ini. Teori baru dan metodologi baru dari pendekatan kualitatif terus berkembang untuk meningkatkan kualitas ilmu keperawatan. Al-Likud 2014. Keperawatan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa, dimulai dari zaman VOC sepanjang tahun 1602 sampai 1799. Rumah sakit pertama didirikan di Batavia atau Jakarta dan diberi nama Binnen Hospital. Rumah sakit ini menggunakan tenaga keperawatan orang asli Indonesia dari kaum terjajah. Peninggalan rumah sakit dan tenaga perawat VOC masih digunakan hingga zaman penjajahan Belanda I di tahun 1799 sampai 1811. Fasilitas kesehatan kembali. Oke, tidak ditemukan kata yang kita cari tadi itu, kata deskriptif tidak ada di halaman 13 ya. Kita coba lihat di halaman 19. Ini di halaman 19, dan juga tidak ditemukan kata yang kita cari yang di indeks tadi, deskriptif, juga tidak ada di sini. Teman-teman bisa cek dan bisa periksa. Dan yang terakhir coba kita lihat halaman 9. Ini dia halaman 91, dan juga tidak ditemukan kata deskriptif. Teman-teman bisa lihat mungkin di halaman ini juga tidak ditemukan kata deskriptif. Jadi di kategori D ini tidak ada yang ditemukan ya di halaman manapun. Jadi apa dari maksud indeks ini? Coba kita cari yang adekuat ya. Ada 3 halaman, 47, 63, dan 94. Kita cari di halaman 47 apakah ada kata-kata adekuat. Ini dia halaman 47, malah berisi soal. Jadi untuk indeksnya sudah beberapa halaman kita coba cari, tidak ada ditemukan ya teman-teman. Sudah lebih dari 3 halaman yang kita cari. Mungkin indeks ini tidak seberapa penting, atau ini indeks di buku lain ya. Untuk secara keseluruhan isi buku ini mudah dibaca dan mudah dipahami. Kekurangannya ya sampulnya ini sudah copot. Kekurangannya di sini. Kalau dari segi lain sudah oke sih. Dari ukuran fontsnya besar, tulisannya sudah pas, dan tidak ada tulisan yang kabur sehingga tidak bisa kita baca, belum ditemukan ya. Oke,
Jadi untuk mahasiswa ini recommended banget untuk belajar. Oke, sekian review buku Falsafah dan Teori Keperawatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.